Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Aulia Ananda dari kelas 6C Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, video ini dibuat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah landasan pengembangan kurikulum dengan dosen Dr. Haja Sri Astuti MPD. Nah, di video ini aku ingin mengajak kalian semua untuk ikut webtour bersamaku di website milik Direktorat SMK, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dan di komen ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam webtournya, di sini aku sudah membuat mind map, yang dimana halaman depan yang di website milik psmk.kemdikbud.go.id terdapat profil, tata kelola, tata usaha, peserta didik, penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum, serta kelembagaan sarana dan prasarana. Kemudian kita akan membuka penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum, yang dimana di situ terdapat dokumen kurikulum. Nah, di dalam dokumen kurikulum terdapat dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan juga sosialisasi kurikulum. Kemudian, di dalam dokumen pembelajaran terdapat spektrum keahlian, struktur kurikulum, KI dan KD, serta pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013. Kemudian, dalam dokumen penilaian terdapat uji kompetensi keahlian, ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, ujian paket kompetensi, dan juga sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport. Selanjutnya, di dalam peraturan-peraturan terdapat standar nasional pendidikan SMK. Dan yang terakhir, yaitu sosialisasi kurikulum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam webtour. Nah, di sini kita udah ada di dalam beranda dari website Kemdikbud yang PSMK. Di sini ada profil, tata kelola, penjaminan mutu, kelembagaan sarana prasarana, peserta didik, hingga tata usaha. Nah, di sini kita akan mencari tahu tentang penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum di sini. Nah, di beranda ini ada berbagai macam banyak pilihan-pilihan yang bisa kalian kepoin nih, teman-teman. Dari mulai dari self-assessment, teaching factory, buku bahan ajar, dokumen kurikulum, peraturan-peraturan, hingga even bidang penilaian dan kurikulum. Nah, tapi kita di sini akan membahas mengenai dokumen kurikulum. Kita langsung klik aja ya, teman-teman. Nah, di dokumen kurikulum ini ada 4. Ada dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Nah, di dalam dokumen pembelajaran ini ada spektrum keahlian, ada struktur kurikulum, ada KI dan KD, dan juga ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013. Nah, kita akan membahas tentang spektrum keahlian. Tapi ini di sini kita bisa download materinya, tapi karena aku udah download, jadi langsung aja buka di spektrum. Nah, di sini ada peraturan nomor 6 tahun 2018 mengenai spektrum keahlian. Yang mengapa dibuat spektrum keahlian ini? Karena berdasarkan peraturan Menteri nomor 60 tahun 2014 tentang kurikulum. Jadi dibuat. Nah, selanjutnya karena bahwa spektrum keahlian yang saat ini berlaku pada saat itu perlu disesuaikan dengan dan disejalankan dengan perkembangan kurikulum serta perkembangan global. Jadi perlu adanya perkembangan dari yang sebelumnya menjadi yang sekarang, disesuaikan dengan perkembangan global. Nah, spektrum keahlian ini hasil dari koordinasi dan konsultasi kepentingan dan institut terkait dunia usaha untuk bidang keahlian. Jadi ada konsultasi juga, dan ini kita bisa tahu spektrum keahlian ini merupakan acuan dalam pembukaan penyelenggaraan bidang program kompetensi keahlian. Acuan pembukaan keahlian. Jadi di sini kita bisa tahu dia merupakan acuan pembukaan. Nah, di sini ditetapkan di Jakarta 7 Juni 2018. Nah, pasti kalian ingin tahu kan spektrum keahliannya apa aja. Nah, di sini ada lampiran 1 tentang spektrum keahlian. Itu bidang keahlian, ada 9 bidang keahlian, ada teknologi dan rekayasa, kemudian energi dan pertambangan, teknik informasi komunikasi, kesehatan dan pekerjaan sosial, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, bisnis manajemen, dan pariwisata, kemudian seni dan industri kreatif.
Nah, di sini kan banyak banget tuh. Nah, yang tersebar di wilayah Indonesia pastinya. Nah, pastinya juga ada wilayah-wilayah yang harus banget nih kayak kemaritiman nih. Pasti wilayah kompetensi kemaritiman ini dibutuhkan di wilayah-wilayah kayak dekat-dekat laut atau dekat pesisir pantai. Ya kan seperti kayak Kepulauan Seribu. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu struktur kurikulum. Nah, ini kalian bisa download di sini. Tapi karena aku udah download, jadi langsung aja. Sini peraturan nomor 7 tahun 2018 tentang struktur kurikulum. Pertama, dia berdasarkan peraturan menteri nomor 60 tentang kurikulum. Terus kemudian bahwa ditetapkannya peraturan yang tadi tentang spektrum keahlian yang berakibatkan pada perubahan struktur kurikulum. Jadinya adanya kesinambungan nih. Spektrum kurikulum yang diubah berakibat ke struktur kurikulum yang berubah juga, ikut berubah juga. Nah, yang kita ke bawah. Jadi kita tahu nih, struktur kurikulum itu apa sih? Acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Jadi mereka acuan penyelenggaraan pembelajaran. Jadi kalian juga pengen tahu kan? Nah, ditetapkan di Jakarta 7 Juni 2018. Yang tahu bentuk struktur kurikulumnya ada di lampiran 1 nih. Struktur kurikulum. Di sini ada informasi mengenai bidang keahliannya. Kemudian ada nih programnya selama 4 tahun, ada mata pelajaran yang diberikan, kemudian juga ada alokasi selama 4 tahun ini. Ini alokasi waktu selama 4 tahun, kemudian di sini ada pembagian alokasi waktunya nih. Nah, di sini ada mata pelajaran, di sini ada kelas yang dimana berisikan alokasi waktu yang sudah dibagi-bagi tadi. Kita ke selanjutnya ke KI dan KD. Di sini kita buka di sini KI dan KD nomor 404 tahun 18. KI dan KD yang berisi muatan nasional, muatan kewilayahan, bidang keahlian, program keahlian hingga kompetensi keahlian. Ya, berdasarkan sama nomor 60, peraturan nomor 60, dan kemudian di sini bahwa kompetensi dan KIKD pendidikan dan kejuruan yang saat itu berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan. Jadi adanya harus dibuat perubahan. Akhirnya dibuatlah peraturan ini. Nah, di sini bisa kita lihat KI dan KD itu merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Yang dimana ada muatan nasional yang berisikan berlaku secara nasional, muatan kewilayahan yang disesuaikan dengan wilayahnya, kompetensi dasar bidang keahlian yang sesuai dengan bidang keahliannya, kemudian program keahliannya, dan juga kompetensi keahliannya. Nah, ini ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2018. Kita lihat ke muatan nasionalnya. Di sini kalian bisa download muatan nasional, muatan kewilayahannya. Karena udah di-download, jadi kita langsung buka di sini. Nah, ini bentuk-bentuk KIKD muatan nasionalnya nih, kayak gini. Jadi di sini di muatan nasionalnya ini berlaku untuk semua bidang keahlian. Di sini mata pelajaran agama. Di mana mata pelajaran agama berisikan kompetensi inti 1, kompetensi inti 2 yang itu sikap spiritual dan sikap sosial yang jelas. Di sini ada kompetensi dasarnya. Kemudian di sini ada kompetensi inti 3, kompetensi inti 4 yang ini tentang pengetahuan dan keterampilan. Di sini kompetensi dasarnya. Nah, di sini itu banyak mata pelajaran. Di sini kan tadi ada pembelajaran agama, kemudian ada pembelajaran tentang matematika, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia hingga bahasa asing, dan juga sejarah. Kalau yang tadi kompetensi intinya itu ada tentang spiritual dan sosial, kalau di sini dia langsung ke kompetensi inti 3 tentang pengetahuan dan keterampilan. Ada kompetensi dasarnya. Karena kita udah lihat muatan nasional, kita buka yang muatan kewilayahannya nih. Nah, muatan kewilayahannya sama untuk seluruh bidang keahlian dengan mata pelajaran seni budaya dan PJOK. Nah, dia sama bentuknya kayak KIKD yang bahasa Indonesia, matematika, sebagainya. Dia dengan menggunakan kompetensi inti 3, pengetahuan dan keterampilan. Kita lihat ke selanjutnya yaitu KIKD sesuai dengan bidang keahlian. Di sini aku ke bidang keahlian bisnis dan manajemen. Ini bisnis dan manajemen, kompetensi bisnis daring dan pemasaran. Ini C1, berarti dia
yang bagian C1-nya. Di sini kompetensi input 3, pengetahuan dan keterampilan, sama tapi dia kompetensi dasarnya langsung kok dibagi dengan simulasi dan komunikasi digital, dibagi ke mata pembelajaran. Jadi setiap mata pelajaran udah masuk ke dalam kompetensi inti dari kalian yang di sini. Ini ada ekonomi bisnis. Juga di sini ada yang C2-nya. Jadi setiap C1, C2, C3 ini beda mata pelajarannya. Nah, dari penjelasan KIKD ini, jadi penjelasan KIKD ini dan kemudian struktur kurikulum, kita dapat mengetahui bahwa ternyata struktur kurikulum dan KIKD ini sama-sama merupakan acuan dari pembelajaran. Yang membedakannya ini di mana di struktur kurikulum ini dia memberikan informasi mengenai alokasi waktu, sedangkan yang di KIKD ini berisikan tentang kompetensi apa saja yang diajarkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013. Nah, di dalam ini merupakan materi-materi tentang pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 yang diberikan untuk pelatihan kepada para guru-guru. Nah, di sini ada pertama dinamika pengembangan kurikulum, penyusunan soal, kebijakan konsep, PPK, penguatan literasi, panduan dan pelatihan, spektrum keahlian, analisis SKL, materi, kemudian analisis penerapan model pembelajaran, analisis penilaian, penyusunan silabus, prota, promes, dan RPP, praktek pembelajaran, praktek pengolahan, dan pelaporan PHB, pedoman PKL peserta didik. Nah, kita akan bahas dari dinamika pengembangan kurikulum, yaitu kita bisa download, tapi ini udah di-download, jadi langsung buka di sini. Nah, di sini ada dinamika pengembangan kurikulum dengan sistematika kebijakan pendidikan kurikulum, perbaikan dokumen. Di sini tentang kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, kebijakannya. Nah, di sini beri informasi mengenai arti kurikulum, kerangka pengembangan kurikulum, perbaikan dokumen kurikulum, diversifikasi kurikulum, ada kebijakannya, juga ide kurikulumnya. Jadi yang membahas mengenai kurikulum 2013. Jadi di kurikulum 2013 ini diberikan ruang kreatif kepada guru, di mana salah satunya itu model untuk memberi inspirasi, terus ada juga pengembangan dan tema subtema. Nah, di sini ada kontekstualisasinya, integrasinya. Kita ke selanjutnya, penyusunan soal USBN. Ini materi penyusunan soal USBN, tapi karena USBN itu pada tahun nanti selanjutnya akan diganti Merdeka Belajar. Jadi di sini kita cuma akan melihat aja di mana ini merupakan panduan soal USBN yang berisikan tentang kisi-kisi, terus penyusunan soal tes tertulis, perakitan dan penilaian, penyusunan tes praktik, ada juga kisi-kisinya. Kita ini ada telah soalnya, praktik pembinaan di peraturan Kemendikbud tentang Merdeka Belajar nanti itu USBN itu diganti dengan ujian asesmen. Ini ada kisi-kisinya waktu itu kayak gini. Terus kita lihat di kebijakan dan konsep PPK, kita download. Ada PPT dan materi, kita buka presentasinya aja. Nah, di sini kebijakan penguatan pendidikan karakter. Di sini PPK ini merupakan penguatan pendidikan karakter yang hadir untuk menyiapkan generasi emas 2045 untuk memiliki kecakapan abad 21. Jadi, di mana peserta didik disiapkan untuk menjadi memiliki kecakapan abad 21. Yang berdampingan dengan intelektualisasi, dan PPK ini berperan dalam pembentukan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Nah, di sini itu ada karakternya, literasi, kompetensi, di mana ini merupakan kecakapan 21, abad 21. Nah, di sini ada tampilan laman cerdas berkarakter. Di sini laman cerdas berkarakter. PPK ini ada
lingkup kelas, lingkup sosial sekolah, lingkup masyarakat. Nah, ini merupakan yang terlibat dalam cerdas berkarakter. Ada juga buku sakunya, dan di sini ada buku pedomannya. Nah, maksud tujuan PK ini di mana membekali peserta didik sebagai generasi emas tahun 2014 dengan jiwa Pancasila dan juga mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan juga merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik terhadap pendidikan peserta didik masyarakat dalam mengimplementasikan PPK. Nah, di sini ada kecakapan abad 21 yang diperlukan oleh setiap siswa. Ada kualitas karakter, literasi dasar, dan kompetensi dasar. Nah, di sini implementasi PPK itu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi religius, jujur, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial, dan segala macam. Nah, dimensi pengolahan karakter, di sini ada pengembangan nilai-nilai karakternya, terus nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Nah, ini contoh foto mengenai implementasi PPK yang ada di sekolah, di mana cinta nasional dengan pramuka, kemudian ada pembina upacara, ada upacara juga, terus dimana di sini ada menanamkan karakter sopan santun. Nah, selanjutnya kita ke bahasan berikutnya, yaitu mengenai konsep penguatan literasi. Sama di sini ada, kita buka yang PowerPoint-nya aja. Nah, di mana dalam konsep penguatan literasi ini, di sini itu pemerintah mendorong agar adanya gerakan literasi yang merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara membaca, kemudian berbicara, menulis, menyimak, dan kegiatan yang mampu bertahan untuk di abad 21. Ini membangun strategi budaya literasi, jenis kegiatannya, di mana adanya literasi menggunakan handphone, gadget, atau buku, pembentukannya, di mana bisa. Nah, di sini cara-cara pembentukan gerakan literasi. Nah, ini contoh pengatur grafis. Jadi nanti dari literasi itu peserta didik akan membuat seperti ini, atau dibuat mind mapping, atau dibuat seperti gambar dengan caption. Ya, ada sudut baca, di mana setiap sekolah pastinya ada sudut baca. Sudut baca sekolah untuk mendukung gerakan literasi ini. Ini pojok kelas membaca. Contohnya, contoh karya siswanya kita membuat contohnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai panduan pelatihan pendampingan. Ini secara tidak langsung ini merupakan buku panduan pendampingan pelatihan kurikulum 2013 yang berisikan mengenai ini ada mengenai pelaksanaan pelatihan dari pengorganisasian sampai dengan pembiayaan. Ini tujuannya yaitu merupakan untuk meningkatkan kemampuan peserta agar dapat mengimplementasikan kurikulum 2013 sesuai dengan konsep, strategi, dan karakteristik kurikulum 2013. Tujuan khususnya itu untuk membantu guru dalam memahami kebijakan, menyusun ujian sekolah, penguatan aplikasi literasi, penggunaan program penguatan pendidikan karakter, melakukan analisis implementasi kurikulum, menyusun program pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, hingga merancang program praktik kerja lapangan. Hasil yang diharapkan adalah di mana setiap guru-guru yang melakukan proses pelatihan ini nantinya akan mampu mengimplementasikan kurikulum di tempat tugasnya masing-masing. Ini ada salah satunya ada dua untuk memiliki strukturnya, pelatihannya. Ini persiapan untuk pelatihan, waktu dan durasi, waktu tempatnya, pelatihannya, di mana selama 5 hari. Terus ada juga narasumber dan fasilitator. Nah, peserta dalam implementasinya ini ada guru muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan juga kompetensi keahlian.
Materinya di sini juga di struktur program pelatihan. Nah, di sini juga dibuat program pelatihannya, desain model pelatihannya seperti apa. Terus program pelatihannya juga di sini ada aspek penilaian, ada kriteria kelulusan, terus dibuatlah sertifikasi serta ada tata tertib dan juga pembiayaan. Yang di lampiran-lampiran di sini ada daftar sumbernya, ada nama peserta, ada jadwal kegiatannya. Selanjutnya di sini masuk ke materi-materi seperti yang tadi kita ketahui di dalam panduan tersebut ada alurnya. Nah, di sini ada materi-materi pokoknya. Di mana di sini ada materi pokok spektrum keahlian. Nah, ini materi mengenai pelatihan pembimbingan peta konsepnya. Di sini ini tujuannya itu mampu mengetahui konsep spektrum keahlian. Lalu pembelajarannya di sini. Jadi di sini ini berisikan tentang materi-materi mengenai keahlian. Nah, ini semua ini dari mulai spektrum keahlian, analisis materi, analisis penerapan model pembelajaran, analisis penilaian, penyusunan silabus, penyusunan prote dan promes, praktik pembelajaran, praktik pengolahan dan pelaporan, dan pedoman PKL peserta didik ini merupakan materi pokok dalam pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013. Nanti kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa buka sendiri nanti dan juga bisa baca-baca mengenai materi-materi pokok ini. Karena ini untuk pelatihan guru-guru. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang dokumen pembelajaran, saat ini kita akan membahas tentang dokumen penilaian, yang dimana berisikan uji kompetensi keahlian, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, ujian praktek kompetensi, dan juga yang terakhir sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport SMK. Jadi kita bahas yang uji kompetensi keahlian, bisa kita download di sini. Nah, di sini adalah merupakan pedoman penyelenggaraan UKK atau uji kompetensi keahlian. Nah, di sini ada daftar isinya, apa saja kita bisa lihat di sini apa saja isinya. Kemudian di sini kita bisa mengetahui nih apa yang dimaksud dengan kompetensi keahlian, yaitu adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 atau 3 yang dilaksanakan pada masa akhir studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama dengan mitra dunia usaha dan industri. UKK adalah proses penilaian yang melakukan pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang tersebut kompeten atau tidak kompeten. Nah, di sini ada tujuannya nih. Kita bisa lihat tujuannya di mana untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa, memfasilitasi siswa yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikasi. Kemudian, mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Dan yang terakhir, memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha dan industri. Nah, di sini isi-isinya selain pengertian, acuan normatif, tujuan, sasaran, jenis ujian kompetensi keahlian, mekanisme pelaksanaan. Di sini juga diberikan mekanisme atau prosedur pelaksanaannya. Terus verifikasi tempat penyelenggaraan, biasanya tempat penyelenggaraan ini berada di sekolah. Setelah itu ada juga uji kompetensi bersama dunia usaha dan industri, ada uji kompetensi dengan lembaga sertifikasi, terus di sini ada pengujinya, penguji UKK, yang harus memiliki standar instrumen uji kompetensi. Yang dimana ada penguji internal, penguji eksternal, kemudian ada jadwal ujian, perangkat uji kompetensi keahlian, yang berisikan kisi-kisi, instrumen, hingga instrumen verifikasi penyelenggaraan. Nah, di sini ada penggandaan dan pengiriman naskah ujian, penilaian dan kelulusan uji kompetensi keahlian, kemudian penerbitan sertifikat, pemantauan pelaksanaan uji kompetensi keahlian, dan juga biaya penyelenggaraan. Nah, jadi di sini ada nama-nama kompetensinya, di sini ada kode, dan di sini ada kurikulum. Jadi kurikulum yang dipakai oleh kompetensi kalian itu. Nah, selanjutnya kita akan ke ujian nasional dan juga USBN. Ujian nasional dan USBN ini sudah tidak memakai ujian nasional atau USBN seperti pada umumnya, karena di sini pada saat ini kita udah mengikuti peraturan Kemdikbud yang dimana Merdeka Belajar. Kita bisa lihat di Direktorat Jenderal GTK
Merdeka Belajar diuraikan yaitu USBN 2020. Nah, bentuk ujian ini diselenggarakan oleh satuan pendidikan berupa portofolio, penugasan, teks tertulis, atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur. Nah, kemudian selanjutnya di tahun 2021 mendatang UN digantikan dengan istilah lain yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk bernalar menggunakan bahasa dan literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika dan numerasi, dan juga pendidikan karakter. Kita langsung karena di sini tidak penjelasan tentang ujian paket kompetensi, jadi kita langsung ke sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport. Nah, di sini ada aplikasi e-raport oleh guru-guru download di sini. Namun karena kita bukan guru, jadi kita tidak bisa mendownloadnya. Nah, di sini ada panduan e-raport. Kita bisa melihat di sini merupakan panduan. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada latar belakangnya, tujuan, hingga struktur aplikasi. Nah, di sini ada cara menginstalasi, ada referensi, ada perencanaan penilaian, kemudian ada laporan hasil belajar, monitoring, dan analisis. Nah, kita akan mengulas sedikit aja di mana ini ditujukan untuk menjadikan bagian dari hasil representasi evaluasi terhadap proses pendidikan yang diterapkan melalui proses perencanaan, penilaian, dan laporan hasil evaluasi. Ada dasar hukumnya juga. Nah, kebutuhan untuk menginstal e-raport itu ada di sini, dan juga penggunanya itu merupakan administrator yang merupakan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi pengalaman di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini struktur aplikasinya kita bahas sedikit. Antar muka bentuknya seperti ini, tampilan depannya, terus ada identitas penggunanya. Nah, ini ada tabel hak penggunaan. Nah, ini diagram alur penggunaan aplikasinya. Nah, di sini proses pengunduhan, alur konfigurasi, alur sinkronisasi e-raport SMK, alur referensi raport SMK. Di sini banyak alur ini ya. Di sini masuk ke instalasi. Di sini tampilan untuk menginstal, sudah diinstal, kemudian ini tampilan setelah diinstal aplikasinya. Nah, nanti akan mengisi NPSN sekolah, email, paspor, dan konfirmasi paspor. Ini tampilan halaman setelah selesai registrasi, terus kemudian login, konfigurasi. Nanti di sini dikonfigurasi sesuai dengan periode, tanggal rapot, tampilan menu, zona work, login user, nanti login, terus ada profil pengguna. Nanti bisa diedit sendiri menu profil penggunanya. Kemudian ada referensi merupakan rujukan atau acuan yang dapat digunakan dalam proses penggunaan aplikasi rapor. Referensi dapat dilakukan dengan cara sinkronisasi aplikasi rapor dengan server Dapodik. Nah, di sini ada caranya, cara konfigurasinya. Konfigurasi di sini ada konfigurasi guru yang menampilkan semua data guru yang bertugas di sekolah. Kemudian ada tenaga pendidik, ada instruktur, referensi rombongan belajar, yang dimana ini berisikan rombongan belajar, anggota rombongan belajar, wali kelas, dan guru mata pelajaran pada rombongan belajar tersebut. Nah, di sini ada langkahnya, referensi peserta didik, mata pelajaran, ekstrakurikuler, terus teknik penilaian, teknik pengetahuan, acuan sikap. Nah, di sini ada perencanaan penilaian, ada rasio akhir, perencanaan penilaian pengetahuan. Nah, nanti di sini bisa diisi dan disesuaikan oleh kebutuhan masing-masing guru. Nah, ini perencanaan penilaian keterampilan. Nah, di sini ada penilaian sikap, terus penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian remedial, penilaian ekstrakurikuler. Nah, ini juga ada laporan hasil belajarnya, ada catatan akademiknya, terus ada penilaian karakter, kehadiran, nah, praktik kerja lapangan. Di sini ada prestasinya, nanti diisi oleh guru atau oleh tenaga pendidik. Nah, ini sekilas dari e-raport. Kan ada juga kenaikan kelas dan nilai UKK. Selanjutnya kita akan membahas mengenai panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada SMK. Bisa di-download di sini. Nah, ini panduan hasil belajar dan pengembangan karakter, di mana
Di sini kita bisa lihat daftar isi panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada SMK, di mana panduan ini diberikan kepada guru untuk melakukan penilaian kepada peserta didiknya. Di sini terdapat ruang lingkup penilaian, teknik penilaian, mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan, terus praktik kerja lapangan, dan kemudian ada prosedur penilaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengolahan hasil. Nah, dari hasil nanti didapatkan tindak lanjut berupa remedial, juga hasil akhir raport berupa leger, sertifikat, dan juga keterangan kenaikan kelas. Dan di sini kita bisa melihat contoh hasil raportnya. Nanti kalian bisa mungkin bisa melihat sendiri. Nah, ini merupakan format halaman depan raport kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Di sini pertama halaman depannya seperti ini. Kemudian ada identitas sekolah. Nah, di sini ada keterangan tentang informasi peserta didiknya. Kemudian ini format penilaian dan raport deskripsi kurikulum 2013. Nah, ini seperti ini bentuknya, ada pengetahuan, keterampilan, nilai akhir, dan predikat. Nah, di sini ada keterangan praktik kerja lapangannya, kemudian ada ekstrakurikulernya. Nah, ini ada ketidakhadiran dan kolom kenaikan. Nah, di sini ada deskripsi pengembangan karakter dan ini catatan pengembangan karakter. Nah, di sini ada lampiran petunjuk pengisiannya. Ini ada keterangan raport lainnya, keterangan pindah sekolah atau keterangan pindah sekolah. Terus ini catatan prestasi yang pernah dicapai peserta didik. Nah, ini ada format leger. Jadi itu adalah panduan penilaian. Kalau mungkin nanti kalian masih kurang jelas, bisa kalian buka di sini, bisa kalian cari tahu. Nah, kemudian di sini ada panduan penilaian pada SMK. Nah, di sini panduan penilaiannya sama seperti yang di bentuk PDF yang tadi, cuma di sini hanya saja di sini merupakan PPT. Nah, di sini kan panduan penilaiannya untuk membantu pendidik dan satuan pendidik dalam meningkatkan pemahaman mengenai penilaian kinerja, merencanakan pelaksanaan penilaian hasil belajar, dan meningkatkan pemahaman dalam mengintegrasikan. Kurang lebih isinya sama seperti yang di PDF tadi, yang hanya saja dia di sini berupa PowerPoint. Ada penilaian praktik kerja lapangannya, ujian kompetensi, dan ujian paket kompetensi. Nah, itu sekilas mengenai panduan penilaian. Nah, di sini ada pengembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi. Pengembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi, di mana dinamakan sebagai SLAI apa? Ekosistem sekolah dengan kejuruan berbasis teknologi integrasi aplikasi pengelolaan sekolah. Di sini ada latar belakangnya, kemudian ada tujuannya, yang dimana pengembangan aplikasi ini akan mampu menjembatani seluruh aplikasi pengembangannya, dikoordinir oleh Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK tanpa menghilangkan identitas aplikasi tersebut. Nah, jadi di mana konsep ini, SLAI Apple ini dapat mengintegrasikan berbagai aplikasi yang sudah ada kayak e-raport, Majestic, PKK online, dan sistem sertifikasi dan ijazah. Jadi semua aplikasi ini terkoordinir oleh satu aplikasi yang namanya SLAI Apple. Selanjutnya, di sini ada SLAI Pandang pengembangan e-raport. Di sini SLAI Pandang ini sekilas mengenai pengembangan e-raport. Jadi di sini ada penerapan e-raportnya, ada sejarah pengembangan e-raport yang mulai dari tahun 2013 hingga Desember 2017, di mana di sini kita bisa lihat pengembangan dari tahun 2013 hingga Desember 2014 ini dia diberhentikan pada Desember 2014 ini. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2016 dan sehingga sampai sekarang masih dalam pengembangan e-raport. Nah, ini sekilas mengenai e-raport. Nah, selanjutnya kita masuk ke peraturan-peraturan, di mana di sini ada Standar Nasional Pendidikan (SMK) yang diatur dalam Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Nah, di sini ada abstraksinya. Nah, di sini ada abstrak.
yang dimana abstrak dari Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang dilatar belakangi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Jadi diperlukan revitalisasi sekolah menengah kejuruan melalui penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum. Nah, yang kedua ini di mana beberapa peraturan menteri yang sebelumnya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan global, sehingga perlu diganti dan disatukan dalam suatu peraturan menteri yang baru. Jadinya ada pembaruan. Nah, peraturan menteri ini mengatur tentang standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini ada isu-isu pokok dalam regulasinya, bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya kita akan ke bahasan berikutnya, yaitu mengenai Permendikbud. Ini ada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang dimana di sini kita bisa ketahui mengapa SNP atau Standar Nasional Pendidikan ini dibuat, karena seperti yang tadi kita bahas, untuk meningkatkan kualitas daya saing dan sumber daya manusia, dan juga beberapa peraturan menteri yang sudah dipandang tidak sesuai lagi. Jadi diperlukan pembaharuan. Kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan SNP. SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada tingkat sekolah menengah kejuruan di seluruh wilayah hukum NKRI agar tercapai kompetensi kelulusan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, di SNP ini terdiri atas kompetensi kelulusan, isi, proses pembelajaran, penilaian, pendidik, sapras, pengelolaan, dan biaya operasi. Nah, ini isinya. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember di Jakarta oleh Mendikbud pada tahun itu. Ini ada lampiran-lampiran mengenai SNP tadi. Yang sini mengenai SKL, tentang SKL. Kita lihat SKL ini dirumuskan secara menyeluruh dalam satu kemampuan utuh dengan mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini ada SKL program pendidikan 3 tahun. Ini ada tabelnya. Nah, ini SKL program pendidikan 4 tahun. Selanjutnya tentang standar isi. Standar isi terdiri atas area kompetensi, standar kompetensi lulusan, substandar kompetensi lulusan, yang merupakan bagian dari standar kompetensi lulusan. Jadi standar isi ini merupakan bagian dari standar kompetensi lulusan. Bidang keahlian dalam standar isi ini meliputi bidang kemaritiman hingga seni dan industri pariwisata. Jadi di sini semua bidang keahlian. Di sini substandar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi. Nah, di sini yang pertama itu ini kompetensi teknologi dan rekayasa. Yang pertama itu kompetensi muatan umum. Nah, di sini tabel SKL dan ini tabel standar isi. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut langsung ke selanjutnya, yaitu tentang standar proses pembelajaran. Ini di sini di mana standar proses pembelajaran itu merupakan proses pembelajaran yang harus diperhatikan dan menerapkan prinsip pembelajaran. Ada prinsip umum, prinsip khusus. Terus di sini juga ada dimensi proses pembelajaran yang mencakup 3 dimensi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Nah, di sini ada proses pembelajaran di kelas, ada perencanaan di mana ada silabus dan RPP, kemudian pelaksanaan dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Dan juga di sini ada penilaian proses pembelajaran. Nah, ini ada pembelajaran praktik, sama ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ini ada pembelajaran sistem blok, ada perencanaan, pelaksanaan, juga penilaian, dan pembelajaran pada sistem ganda, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian. Sekarang ke standar penilaian pendidikan. Nah, di sini ada prinsip penilaian, yaitu penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan pada kriteria, akuntabel, reliabel, dan autentik.
Tujuan penilaiannya ini adalah untuk mengetahui tingkat capaian hasil belajar, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan, mendiagnosis kesulitan, mengetahui efektivitas, dan mengetahui pencapaian kurikulum. Nah, di sini ada ruang lingkup penilaiannya. Nah, di sini ada penilaian hasil pembelajaran, ada mekanisme penilaiannya, yaitu ada yang proses dari proses pembelajaran, terus ada penilaian capaian pembelajaran, penilaian sebagai pembelajaran yang dilakukan mekanisme sebagai berikut nih. Kemudian ada prosedur penilaian dan juga ada bentuk dan instrumen penilaian. Nah, di sini ada mekanisme. Nah, ini juga ada hasil oleh pemerintah pusat. Ini ada UKK, ujian kompetensi kalian, yaitu ada mekanismenya, ada prosedurnya di sini tertera, dan juga ada bentuk instrumen penilaian. Nah, sekarang ada tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini ada guru dan instruktur kejuruan. Guru di sini guru ada guru mata pelajaran, yang dimana ada muatan umum dan muatan adiktif, dan juga guru mata pelajaran muatan kejuruan. Kemudian ada instruktur kejuruan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan pelaksanaan pembelajaran di materi kejuruan. Nah, ini ada standar kualifikasi gurunya, terus ada standar kualifikasi instruktur kejuruan. Nah, di sini ada tabel tentang standar kompetensi guru. Ada area kompetensinya, ada kompetensinya, dan subkompetensinya. Ini ada tabelnya. Juga ini ada standar kompetensi guru kejuruan. Bentuk tabelnya sama. Kita langsung lanjut ke tentang standar sarana dan prasarana. Nah, ini tentang standar sarana dan prasarana. Nah, dalam peraturan ini, standar sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, ruang olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan juga sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini standar sarananya mulai dari lahan hingga ruang-ruang penunjang. Ini bentuk rincian tabel ruang pembelajaran atau laboratorium untuk SMK. Jadi di sini ada ininya, ada kompetensi kaliannya, dan juga di sini ada ruang praktiknya, ada ruang-ruangnya, ruang kelasnya. Nah, ini ada standar sarana dan prasarana SMK yang di standar luas, mulai dari bangunan hingga luas bangunan, terus ruang kelas, kursi, meja. Nah, ini jenis atau deskripsi sarana ruang kelas. Itu adalah tentang standar sarana dan prasarana. Kemudian ada standar pengelolaan. Ini standar pengelolaan merupakan pendekatan yang mendorong penyelenggaraan SMK dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan kebijakan nasional dan karakteristik SMK. Ini ada peranan pengelolaan dan peningkatan mutu SMK, ada prinsip pengelolaannya, kemudian ada dimensi pengelolaan, mulai dari sumber daya manusia, sarpras, dan juga keuangan. Nah, ini semua di sini ada komponen pengelolaannya juga. Nah, selanjutnya tentang standar biaya operasi. Nah, di sini ada komponen biaya operasi, yaitu meliputi biaya operasional dan juga biaya non-operasional. Nah, biaya operasional personalia yaitu meliputi gaji, tenaga pendidik, dan juga serta tunjangan. Sedangkan biaya non-operasional yaitu meliputi biaya pengadaan alat tulis, pras, hingga transportasi dan sebagainya. Nah, di sini kalian lihat ada standar biaya operasinya, ada perhitungannya, dan juga ada tanggung jawab pemenuhan pembiayaan. Nah, tadi itu merupakan peraturan yang mengatur tentang standar nasional pendidikan. Selanjutnya kita ke sosialisasi kurikulum. Nah, di mana di sini sosialisasi ini ada VCON atau video konferensi sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum pada 2018. Nah, di sini ada resumenya tentang sosialisasinya. Kita langsung membuka hasil resumenya. Nah, di mana di sini resumenya mengenai sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum. Nah, di sini ada ketentuannya,
ada tanya jawabnya juga. Nah teman-teman, tadi itu adalah perjalanan web tour kita. Tapi sebelum aku akhiri video ini, aku ingin mengajak kalian untuk membahas mengenai sedikit tentang RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran yang tadinya RPP diatur dalam Permen nomor 22 tahun 2016 diubah menjadi dalam edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 yang tadinya ada 13 komponen diubah menjadi 3 komponen inti yang ada isinya adalah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan juga penilaian. Nah, di sini aku akan memberitahu kalian RPP yang sudah aku buat. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah aku buat. Bentuknya seperti ini. Di mana di sini ada identitas sekolah, yang berisikan nama sekolah, mata pelajaran, kelas, tahun ajaran, dan alokasi waktu. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi. Kemudian mampu melakukan pelabelan produk. Nah, mampu mendeskripsikan dan mampu melakukan pelabelan produk ini, aku ambil dari kompetensi inti keterampilan dan kompetensi inti pengetahuan. Nah, selanjutnya ada aktivitas pembelajaran yang dilakukan melalui pendahuluan, inti, dan juga penutup. Dan yang terakhir yaitu penilaian, yang dimana memiliki 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya ada yang mengetahui kepala sekolah dan yang membuat adalah guru mata pelajaran.